Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahara Nur Fauziah dengan NIM 102032400008 dari TL 4801. Ke soal nomor 1, yaitu adalah sebutkan dan jelaskan penggunaan air pada industri. Air memiliki peranan penting dalam berbagai sektor industri. Di antaranya yang pertama ada pendinginan mesin dan peralatan. Jadi air ini digunakan untuk mendinginkan mesin agar tidak overheating selama proses produksi. Yang kedua ada pelarut bahan kimia. Proses ini membutuhkan air sebagai pelarut untuk mencampurkan atau melarutkan bahan-bahan kimia. Yang ketiga ada bahan baku produksi. Dalam hal ini, beberapa industri seperti tekstil, air digunakan sebagai bahan baku utama, misalnya untuk proses pencucian atau pewarnaan kain. Yang keempat, ada pembersihan dan sterilisasi. Air panas digunakan untuk membersihkan peralatan dan bahan mentah, terutama di industri makanan dan farmasi. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan dan prinsip dari pengolahan primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan primer bertujuan memisahkan partikel padat dari limbah melalui proses fisik seperti sedimentasi dan filtrasi. Dan pengolahan sekunder berfokus pada penguraian material organik menggunakan proses biologis, misalnya dengan lumpur aktif atau trickling filter. Yang ketiga ada pengolahan tersier. Pengolahan tersier bertujuan untuk membunuh organisme biologis berbahaya seperti bakteri yang menggunakan disinfeksi seperti klorinasi atau sinar UV sehingga air hasil olahan menjadi lebih bersih dan aman. Kita masuk ke soal nomor 3, yaitu berikut adalah struktur freon yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nama UV patch dari senyawa ini adalah soalnya. Jadi struktur ini adalah senyawa dengan rumus CCl2F2 yang bernama UV patch. Untuk senyawa ini adalah diklorodifluoromentana, juga dikenal sebagai freon 12. Soal nomor 4 adalah jelaskan perbedaan reaksi fotodisosiasi, fotoionisasi, dan reaksi langsung pada atmosfer. Jadi fotodisosiasi adalah proses pemecahan molekul menjadi dua atau lebih fragmen akibat penyerapan energi cahaya atau foton. Contohnya, pemecahan molekul ozon menjadi oksigen di atmosfer. Fotoionisasi adalah proses di mana molekul atau atom menyerap foton dan melepaskan elektron sehingga menjadi ion yang bermuatan positif. Contohnya, ionisasi gas ionosfer oleh radiasi matahari. Reaksi langsung ini merujuk pada reaksi kimia yang terjadi secara langsung antara dua atau lebih zat di atmosfer tanpa peran cahaya, misalnya reaksi antara gas polutan dengan oksigen yang membentuk senyawa baru. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Jadi bagaimana cara menjaga air dan atmosfer dari polusi industri? Yang pertama ada mengolah limbah sebelum dibuang. Jadi industri itu wajib mengolah limbah cair dan limbah gas sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari air dan mencemari udara. Yang kedua ada menggunakan air secukupnya. Jadi menghemat penggunaan air dan tidak membuang air bersih secara sia-sia. Yang ketiga ada membuang sampah pada tempatnya. Jadi menghindari pembuangan sampah sembarangan yang bisa mencemari air dan udara. Yang keempat ada menggunakan teknologi ramah lingkungan, yaitu mengadopsi teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal ramah lingkungan. Yang kelima ada pengawasan dan regulasi. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan menerapkan sanksi tegas bagi industri yang mencemari lingkungan. Sekian video penjelasan pengerjaan soal CLO2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.